Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahru ramadana syahrul qur'ani wa syahrus syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Para asyatid wal asyatidah rahimakumullah, para sesepuh dan bini sepuh, tokoh agama juga tokoh masyarakat yang kami hormati dan juga insyaallah Allah muliakan, juga para pemuda Masjid Al-Hidayah Sukananti yang kami banggakan, para bapak-bapak jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan ini tidak lupa rekan-rekan penyuluh agama Kecamatan Waitenung beserta penghulu untuk kantor urusan agama Kecamatan Waitenung yang sempat hadir bersama dalam kesempatan sore hari ini. Puja dan puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Pada kesempatan sore hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir berkumpul bermuajah dengan niatan silaturahmi dengan rekan-rekan dan jemaah Masjid Al-Hidayah Sukananti dalam rangka acara Khatmil Quran sekaligus buka bersama. Baik, insyaallah mudah-mudahan ini membawa berkah dari Allah untuk kita semuanya. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan payung syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita masuki hari yang ke-19 bulan suci Ramadan. Berarti kurang lebih sekitar 11 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Dalam waktu yang 11 hari lagi ini wallahu a'lam, ini adalah menjadikan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apakah bulan Ramadan yang meninggalkan kita? Apakah kita yang meninggalkan bulan Ramadan? Karena ini menjadikan rahasia Allah. Tidak ada yang tahu mengenai tentang perkara ajal, tidak ada yang tahu mengenai tentang perkara umur. Maka dalam hal ini para jemaah sekalian rahimakumullah, Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka Allah katakan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, maka bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kepada kita untuk bersegera. Kalau seandainya kita bisa berjalan dengan cepat, berjalanlah dengan cepat. Bila perlu lari kita. Kalau seandainya kita bisa terbang kita. Kemana kita arahnya? Menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam keterangannya dijelaskan, penafsirannya menjelaskan, badiru ila a'mali yuzibul maghfirah, yakni bersegeralah kita menuju ampunan Allah itu dengan cara kita menuju amaliyah yang mana amal tersebut ketika kita lakukan Allah wajibkan untuk memberi maghfirahnya kepada kita. Maka amal apa yang dimaksud di sini? Maka berbagai kalangan ulama
berbeda-beda pendapat. Kalau menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah liqada'il faraid, yakni dengan menunaikan berbagai macam kefarduan demi kefarduan. Ya, kalau menurut Sayyidina Anas bin Malik, yakni kita harus bisa menjaga takbiratul ula ma'al imam, yakni menjaga takbir pertama yang mesti kita lakukan setelah imam. Berarti sholat di awal waktu. Banyak paham-paham yang lain termasuk juga yakni dengan wa qiraatil Quran, dengan memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Maka itu adalah salah satu bagian daripada yakni wasyari'u ila magfirati mir rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tadi barusan kita telah melaksanakan yakni khatmil Quran, diakhiri dengan doa. Pak, insyaallah dengan huruf-huruf Al-Quran yang kita senantiasa selalu baca menambah kebahagiaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena dalam hadis qudsinya, para bapak dan jemaah sekalian rahimakumullah, Allah pernah menyatakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Allah itu kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni u'diyat li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuraini kaila yudurruhum dalamatani." Kata Allah kepada Nabi Musa itu, "Wahai Musa, aku sudah mempersiapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu di zaman Nabi Musa, tapi umat Rasul sudah disebut-sebut." Apa kata Allah? Kata Allah, yang sudah aku sediakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nuraini, dua cahaya, yang mana dua cahaya itu pada akhirnya bakal bisa menerangi dua kegelapan. Kata Nabi Musa alaihi salatu wasallam, "Ya Rabb, wa ma nuraini?" Apa yang dimaksud dengan dua cahaya itu ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah nurul Quran. Yang pertama itu adalah cahaya Al-Quran. Yang kedua adalah wa nurul Ramadan, yakni cahaya bulan suci Ramadan. Maka Al-Quran itu bakal menjadi cahaya, para jemaah sekalian. Untuk siapa Al-Quran bakal menjadi cahaya? Bagi orang-orang yang senantiasa selalu membacanya, dan juga orang-orang yang senantiasa selalu berupaya untuk mengamalkannya, insya Allah. Maka selain daripada Al-Quran jadi cahaya, Al-Quran pun bakal memberikan syafaat bagi ahli-ahlinya, insya Allah. Lantas dua kegelapan mana yang bakal diterangi oleh dua cahaya tersebut? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa zalamatani zalamatul qabri wa zalamatul yaumal qiyamah." Satu kegelapan pada saat kita berada di alam kubur. Maka ketika berada di alam kubur, Al-Quran bakal menjadikan cahayanya. Termasuk juga wa zalamatul yaumal qiyamah, kegelapan saat hari kiamat kelak. Maka Al-Quran salah satunya akan menjadikan cahaya bagi setiap orang yang dalam kondisi keadaan mengalami kegelapan. Ya, maka cahaya tersebut akan Allah berikan kepada ahlinya, terutama ahli Al-Quran dan juga ahli Ramadan. Maka bersyukur kita para jemaah sekalian, disampaikan oleh Allah tahun ini pada bulan suci Ramadan. Ya, tahun ini disampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Banyak di antara kawan kita, saudara kita, mungkin juga keluarga kita yang harapannya sama dengan kita tahun kemarin, berharap munajat kepada Allah, "Ya Rabb, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan tahun akan datang." Tapi nyatanya takdir Allah berbicara lain. Mereka kembali menghadap Allah terlebih dahulu. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di bulan suci Ramadan tahun ini.
maka jangan sia-siakan. Masya Allah. Kenapa? Belum tentu Ramadan yang akan datang kita sampai, belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa berkumpul seperti ini, belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa membaca Al-Quran kembali seperti ini. Maka jangan sia-siakan. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini wa amalun nawafil fi hadhihi syuhur, ya, amal ibadah sunnah di dalam ini bulan, maka nilai pahalanya sama dengan ibadah fardu di luar Ramadan. Bahkan 1 rakaat sholat sunnah di bulan ini maka khairun min alfi rakaatin, itu jauh lebih utama, lebih bagus dibandingkan dengan 1000 rakaat di luar bulan suci Ramadan. Artinya amaliyah ibadah sekecil apapun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan termasuk amal jelek pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dosanya, balasannya oleh Allah. Maka ada keseimbangan di sana, sehingganya mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi amal ibadah kita yang diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kiranya para jemaah sekalian rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, amaliyah yang fardu kita senantiasa diterima oleh Allah, menjadi ladang amal kita untuk nanti kita di yaumul kiamat, di akhir nanti. Itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.